Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan materi kita tentang pokok bahasan persamaan diferensial. Pada video sebelumnya kita sudah membahas cara penyelesaian mencari penyelesaian umum dari persamaan diferensial, baik itu menggunakan integrasi langsung, kemudian dalam bentuk variabel terpisah, kemudian reduksi ke variabel terpisah. Pada kesempatan kali ini kita akan sambung pembahasan kita jika bagaimana mencari penyelesaian umum untuk persamaan diferensial yang homogen. Persamaan diferensial yang berbentuk persamaan homogen. Oke. Pada diktat yang sudah dibagikan, yang sudah ada di tangan di laptop kalian masing-masing, itu penjelasan. Jadi jika fungsi fxy itu homogen, jika fungsi fxy homogen itu jika derajat n berderajat n jika f lambda x lambda y itu sama dengan lambda pangkat n dikali fungsi dikali fungsi xy. Nah, bentuk umum persamaan diferensial katakanlah m xy dx plus n xy dy sama dengan 0. Nah, itu akan homogen jika derajatnya sama. Jika derajatnya sama. Bagaimana menguji derajat dari ini? Ini yang dilihat adalah mn-nya. Jadi kalau mxy ini kita ubah, jadi mxy dx ini diubah. Jadi misalnya itu harusnya di m xy itu sama dengan m lambda x lambda y. Ini harusnya sama seperti ini. Jadi dia homogen. Sama juga xy sama dengan n lambda x lambda y. Ini adalah syarat homogen. Oke, syarat homogen. Jadi kalau nilai mxy itu sama dengan m lambda x lambda y, kemudian n xy sama dengan n lambda x lambda y, maka dia adalah homogen. Nah, kemudian setelah kita tahu, jadi pertama itu adalah menguji apakah dia homogen atau tidak, gitu kan? Baru kita masuk ke penyelesaian selanjutnya. Nah, setelah tahu kalau dia homogen, kalau persamaan itu adalah homogen, maka kita lakukan transformasi. Transformasi y sama dengan ux, sehingga dy sama dengan x du plus u dx. Jadi dy sama dengan x du plus u dx. Atau kita buat kebalikannya, x sama dengan uy. X sama dengan uy. Jadi dx sama dengan y du plus u dy. Jadi y sama dengan ux, maka dy sama dengan x du plus u dx. Atau x sama dengan uy, itu sehingga dx sama dengan y du plus u dy. Ini adalah fungsi turunan parsial ya. Jadi cara mencari turunan parsial dari suatu fungsi. Nah, kemudian kalau sudah kita transformasi itu artinya kita ubah ya. Jadi bentuknya yang umum itu kita ubah dalam bentuk seperti ini sehingga dia lebih seragam gitu. Jadi gampang kita transformasi dengan tujuan untuk mempermudah perhitungan. Kemudian baru kita reduksi. Nah, jadi yang kita lakukan pada pembahasan sebelumnya, reduksi ke variabel terpisah itu digunakan lagi di sini. Nah, kemudian barulah kita cari solusi umumnya. Setelah dapat solusi umum, maka bentuk yang bentuk y, ux atau x, uy ini kita kembalikan lagi, transformasi lagi. Kita transformasi lagi x uyx, kita transformasi juga y sama dengan ux. Maka hasil akhir adalah bentuk penyelesaian umumnya setelah kita transformasi. Oke, kita coba bahas, kita coba lihat contoh soal yang ada di sini. Kita coba bahas contoh soal yang ada di sini. Oke, persamaan homogen. Persamaan homogen. Jadi selesaikan.
Oke, kita coba contoh lagi ya. Contoh berapa? Nggak tahu. Contoh kalau sambung dari kemarin mungkin contoh 7 ya. Contoh 7 selesaikan PD homogen. Alhamdulillah. 1 plus 2E pangkat X per Y dx plus 2E pangkat X per Y kemudian 1 dikurang X per Y X per Y dy sama dengan 0. Oke. Solusinya seperti apa? Jadi solusi, oke. Solusi. Oke. Ini kita tulis ulang saja, tidak masalah ya. Jadi kita tulis ulang biar ketahuan bentuknya seperti apa, perjalanannya. Jadi kita punya persamaan 1 plus 2E X per Y dx plus 2E X per Y 1 dikurang X per Y dy sama dengan 0. Nah, langkah pertama adalah periksa apakah homogen. Jadi langkah pertama itu periksa apakah homogen. Oke. Nah, periksa apakah homogen. Nah, kita punya jadi yang koefisien dx mxy, jadi mxy dx itu sama dengan 1 plus 2e x y k dx. Atau kita tidak usah pakai dx nya untuk menguji. Oke. Nah, kita ubah ke lambda x, lambda y. Jadi variabel x-nya kita ganti dengan lambda x, lambda y. Jadi e lambda x per lambda y. Dari sini kelihatan ya, jadi lambda x per lambda y sama dia, tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Jadi ini sama dengan 1 plus 2e x per y. Sehingga ini sama dengan mxy. Sama. Kemudian yang kedua, koefisien yang kedua nxy. Jadi nxy itu kita punya 2x per y dikali 1 dikurang x per y. Nah, kemudian kita masukkan n lambda x kemudian lambda y sama dengan 2 lambda x per lambda y 1 min lambda x per lambda y. Ini sama ya. Jadi bentuknya sama juga, jadi sama dengan 2e x per y. Jadi samanya dari mana, Pak? Ini kan kalau kita lihat, ini kalau bentuknya seperti ini kan karena sama ya, x per y sama. Tapi biasanya kalau bentuknya katakanlah x kuadrat, kemudian y kuadrat, atau x kuadrat y pangkat 3x misalnya, otomatis nanti hasilnya pasti beda gitu. Ini kebetulan sama. Contohnya kan kita tidak mencari contoh yang terlalu sulit ya. Kita coba contoh yang sederhana saja. Ini sama dengan bentuknya x per y. Sehingga sama dengan n xy. Maka jadi persamaannya derajatnya persamaan ini merupakan PD homogen. Homogen berderajat 0. Berderajat 0 karena lambdanya tidak muncul lagi. Jadi seandainya kalau dia x kuadrat, katakanlah x kuadrat. Nah, kalau kita pakai lambda x, otomatis kan lambdanya lambda x kuadrat gitu ya. Lambda kuadrat x kuadrat gitu kan. Nah, kemudian kalau di bawahnya y pangkat 3, otomatis lambda pangkat 3 kan. Jadi ini hilang sisa lambda y pangkat 3
X kuadrat. Nah, otomatis bentuknya nanti beda gitu kan. Masih ada lambdanya yang membuat menjadi persamaan tidak homogen. Oke, langsung lanjut. Nah, setelah kita tahu berderajat 0 karena lambdanya pangkat 0 kan. Lambda pangkat 0. Jadi pangkat 0 itu kan sama dengan 1, tidak perlu ditulis. Setelah kita tahu kalau dia itu adalah persamaan homogen, maka yang kedua adalah kita lakukan transformasi. Kita lakukan transformasi. Oke, kita lakukan transformasi. Nah, transformasi di sini karena kita lihat di sini X per Y ya. X per Y. Jadi X per Y, maka kita gunakan transformasi X sama dengan U dikali Y. Sehingga kita dapatkan U sama dengan X per Y. Nah, lebih gampang. Jadi U sama dengan X per Y, ya kan? U sama dengan X per Y. Sehingga DX sama dengan U dy plus Y du. Oke, kita dapatkan. Nah, kita tuliskan ulang persamaannya biar kita tahu. Jadi transformasinya sebelumnya kita tulis dulu ulang. Kita tulis ulang saja. 1 plus 2E X per Y dx ditambah 2E X 2E pangkat X per Y 1 dikurang X per Y dy sama dengan 0. Nah, kita transformasikan bentuk-bentuk ini, maka kita dapatkan yang baru adalah 1 plus 2E pangkat U dx plus 2E pangkat U 1 min U dy sama dengan 0. Oke. Nah, kita sudah dapat bentuk transformasi yang baru. Oh, dx-nya belum ya? Dx-nya belum. Oke, oh dx-nya belum kita ubah nih. Dx belum kita ubah, jadi dx-nya juga, jadi dx-nya kita ubah 1 plus 2EU, dx-nya adalah U dy plus Y du, kemudian ditambah 2EU 1 min U dy sama dengan 0. Oke. Nah, ini bentuk setelah kita lakukan transformasi. Jadi, setelah dilakukan transformasi bentuknya seperti ini. Oke. 1 min U. Ini saya tuliskan satu-satu ya. Jadi saya turunkan satu persatu, kita turunkan satu persatu, jadi kita bisa memahami bentuk ini kan langsung bentuk akhir ya, langsung bentuk akhir. Jadi saya coba turunkan, kita coba turunkan bersama. Oke, ini seperti biasa perkalian faktor, maka bentuknya menjadi, oke, saya tuliskan ya, perlahan-lahan saja. Oke, U dy plus Y du plus, nah ini kita pisahkan, kita masukkan dy-nya, dy min U dy sama dengan 0, jadi enak perkaliannya. Nah, ini perkalian faktor otomatis kita dapatkan U dy plus Y du plus 2E pangkat U dikali U dy plus 2E pangkat U dikali Y du. 2E pangkat U dikali Y du. Nah, oke, kemudian ditambah 2E U dy 2E U dy oke, 2E U dy plus 2E U dikali U dy sama dengan 0. Oke. Nah,
Ini kita kelompokkan yang DY dengan DY, kemudian DU dengan DU. Ya, DY dengan DY, kemudian DU dengan DU. Kita kelompokkan saja. Maka kita dapatkan UDY, kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan DY dengan DY, DU. Kan sudah ini ya. Ini sorry. Oke, ini kita hapus saja. Plus. Nah, kita kelompokkan saja DY dengan DU. Jadi kita kelompokkan DY dengan DU. Jadi U DY kemudian plus 2U EU DY kemudian plus ini bukan plus ya, ini plus kemudian ini minus 2 EU DY min, yang terakhir ini adalah min, jadi 2 EU plus 2U kemudian ini juga 2U ya, jadi kelompokkan di sini min yang ini ya, 2U dikali EU DY min 2U EU DY. Nah, ini sudah selesai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, masih ada 2E plus 2EU DY. Jadi 1, 2, 3, 4. Oke, DY-nya ada 4. Kemudian baru kita kelompokkan yang DU plus YDU, kemudian plus 2E plus 2Y EU DU. Sudah kita kelompokkan sama dengan 0. Nah, oke, sekarang kita kelompokkan jadi U plus 2U EU min 2U EU plus 2 EU DY plus ini Y plus 2 Y plus 2 Y EU DU sama dengan 0. Oke, nah, sudah kita pisah ya. Sudah kita pisah, maka bentuk yang sederhana ini kan hilang ya. Jadi 2U EU dikurang 2U EU otomatis hilang. Maka kita dapatkan U plus 2 EU DY plus Y plus 2Y EU DU sama dengan 0. Nah, ini bentuk yang disederhanakan yang setelah transformasi. Jadi ini setelah transformasi kita dapatkan bentuk seperti ini. Kalau di sini kan dari awal begini ya, kemudian turun ke sini baru dapat bentuk setelah transformasi ya, bentuk setelah transformasi. Oke, ini. Nah, ini tinggal dikeluarkan saja nanti di langkah selanjutnya kita keluarkan Y-nya, jadi lebih gampang. Kita keluarkan Y-nya. Keluarkan Y-nya atau kita keluarkan di sini saja. Oke. Ini Y 1 plus 2 EU DU ya. Oke. Ini bentuk setelah transformasi. Nah, setelah dapat seperti ini, baru kita masuk ke langkah reduksi. Reduksi menggunakan faktor integral. Nah, ini kan bentuknya sudah variabel terpisah ya, sudah variabel terpisah. Sudah variabel terpisah harusnya. Oh, belum variabel terpisah, sorry. Jadi bentuknya belum, jadi koefisien DY ini ternyata di sini tidak ada Y. Sementara di sini DU ada Y. Otomatis kita harus
mengelompokkan, mereduksi jadinya ya, jatuh-jatuhnya mereduksi, mengelompokkan setiap variabel. Jadi setiap koefisien ini, jadi bagaimana caranya koefisien dy ini muncul y, kemudian du tetap u. Gitu. Maka kita butuh reduksi, kita lakukan reduksi menggunakan faktor integral. Faktor integral, jadi faktor integral dari sini adalah kita akan menghilangkan ini dan ini di masing-masing. Jadi ini faktor integralnya 1 per y u plus 2 eu. Setelah direduksi, kita dapatkan, nah, ini reduksi artinya sekali lagi, reduksi berarti maksudnya dikalikan dengan persamaan ini ya. Jadi mereduksi artinya mengalihkan dengan persamaan ini. Sehingga kita dapatkan 1 per y dy plus 1 plus 2 EU 1 plus 2 EU per ini U plus 2 EU. Oke, DU sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan seperti itu, baru kita lakukan integrasi. Jadi kita lakukan integrasi. Oke, kita lakukan integrasi. Nah, setelah ini baru kita lakukan integrasi. Lakukan integral. Lakukan integrasi atau integralkan. Sehingga bentuknya menjadi integral 1 per y dy plus integral 1 plus 2 eu per u plus 2 eu du. Dengan K. Nah, dari sini langsung saja, jadi ini sudah jelas ln Y plus, nah ini ln U plus 2 EU dengan kita belum masuk ke ini ya, belum masuk ke ln K, masih K ya, masih K. Jadi kita samakan semua pakai ln, jadi ln Y plus ln U plus 2 EU sama dengan ln C. Jadi ln C ini di mana C sama dengan E pangkat K. Jadi seperti yang tadi. Jadi kalau C, ln C ini kan kalau ln C itu kan berarti sama dengan, kalau kita mau jadikan ln, otomatis ln C sama dengan ln E pangkat K ya. Jadi ln E pangkat K sama dengan K ln E. Ln E sama dengan 1. Oke, jadi kita perhatikan. Nah, untuk yang ini gimana caranya kok bisa dapat U plus 2EU ini? Coba selesaikan sendiri ya. Coba selesaikan sendiri sebagai latihan. Jadi dari mana dapatnya kok bisa tinggal U plus 2EU. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan rumusnya, persamaan umumnya adalah, jadi ini sifat logaritma. Jadi sifat logaritma natural otomatis Y dikali U plus 2EU sama dengan ln C. Jadi ln A plus ln B sama dengan ln A dikali B. Sehingga persamaan umumnya adalah Y U plus 2EU sama dengan C. Sekarang kita substitusi lagi. Langkah terakhir adalah substitusi kembali, substitusikan. Substitusikan yang tadi X sama dengan U dikali Y, atau U sama dengan X per Y. Nah, tinggal substitusikan saja. U sama dengan, sehingga Y X per Y plus 2E X per Y sama dengan C. Kita dapatkan
X plus 2Y X per Y sama dengan C. Sama dengan C, sorry ya. Inilah dia PU-nya. Oke, jelas ya. Jadi saya ulangi, saya review kembali. Persamaan diferensial homogen. Jadi persamaan diferensial homogen itu dikatakan homogen jika MXY ini sama dengan M delta X delta Y. Nah, ini delta X delta Y. Ini kalau bentuknya sederhana seperti ini ya dia tidak masalah. Tapi kalau dia bentuknya sudah beda, seperti tadi yang saya contohkan itu, kalau misalnya X per Y ini tidak pangkat 1, misalnya X pangkat 3, kemudian X pangkat yang X pangkat 2, yang Y pangkat 3. Otomatis dapatnya lambda X pangkat 3 dengan di bawahnya lambda pangkat 3, Y pangkat 3. Otomatis hasil akhirnya nanti X per, jadi misalnya X per Y ini, misalnya X per Y itu tidak lambda, tidak X per Y gitu ya, X per X kuadrat per Y pangkat 3. Otomatis kalau kita masukkan nilai lambdanya, nilai X ini diganti lambda X, otomatis kan lambda kuadrat X kuadrat per lambda 3 Y 3. Lambda kuadrat dibagi X lambda pangkat 3, otomatis yang di atas hilang, jadi tinggal X kuadrat plus per lambda Y pangkat 3. Otomatis dia sudah tidak sama lagi dengan bentuk yang X kuadrat per Y pangkat 3 karena muncul lambda. Nah, tapi karena ini bentuknya X per Y, otomatis kalaupun ditambah lambda ya tetap sama dengan X per Y karena lambdanya hilang. Nah, ini kan berarti persamaan homogen berderajat 0 karena lambda pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Ya. Oke, setelah kita periksa homogen, maka baru kita masuk ke penyelesaian menggunakan transformasi dulu. Jadi kita transformasi dulu. Transformasi ini tujuannya untuk menyederhanakan bentuk saja. Jadi untuk menyederhanakan bentuk persamaan diferensial yang rumit, yang sulit untuk bukan sulit ya, agak-agak susah, agak-agak rumit untuk dioperasikan secara analitis, maka kita transformasikan seperti ini dulu. Kita bisa pakai Y sama dengan UX atau X sama dengan UY. Nah, itu sama saja, tidak masalah. Di sini kita pakai X sama dengan UY karena kita sudah punya X per Y, sehingga U-nya adalah X per Y. X per Y kita ganti semua yang X per Y dengan U. Ganti dengan U, kemudian kita lakukan operasi aljabar biasa ya. Jadi perkalian faktor, dapatlah bentuk yang terakhir ini. Jadi setelah dilakukan perkalian faktor, jangan lupa untuk dikelompokkan DY dengan yang memiliki koefisien DY dikelompokkan dengan koefisien DY. Kemudian yang memiliki koefisien DU dikelompokkan dengan yang memiliki koefisien DO. Setelah dikelompokkan, kemudian disederhanakan bentuknya, dapatlah seperti ini. U plus 2IU DY plus Y 1 plus 2IU DU. Nah, ini kan belum memenuhi kaidah variabel terpisah ya, belum memenuhi untuk penyelesaian variabel terpisah. Sehingga untuk membuat ini menjadi persamaan diferensial dengan variabel terpisah, otomatis kita lakukan reduksi menggunakan faktor integral. Nah, faktor integral ini yang kita pakai adalah Y1 dikurang 1 per Y U plus 2Y. Nah, selanjutnya perhitungannya sama setelah kita lakukan reduksi, kemudian integrasi. Nah, setelah integrasi didapatkan hasil integrasi ini. Nah, ini kan masih dalam bentuk transformasi ya, jadi masih ada U, otomatis U-nya harus kita kembalikan, substitusi lagi U sama dengan X per Y, sehingga didapatkan hasil akhir adalah X plus 2Y pangkat EX sama dengan C. Ini untuk yang persamaan homogen. Oke, kita lanjut ke yang berbentuk persamaan tidak homogen. Jadi persamaan linear tidak homogen. Nah, kalau yang tidak homogen itu, jadi kalau PD tidak homogen, PD itu persamaan diferensial. Jadi ada 3 kemungkinan.
Yang pertama itu A plus B sama dengan B, A per B sama dengan B per Q sama dengan C per R. Jadi bentuknya, bentuk PD itu kan AX plus BY plus C DX plus PX plus QY plus R DY. Jadi untuk persamaan tidak homogen, itu tidak homogen itu A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama sama dengan lambda. Oke, atau yang kedua, kemungkinan yang kedua itu A per P sama dengan B per Q, tapi tidak sama dengan C per R. Tidak sama dengan C per R. Atau kemungkinan ketiga, A per P itu tidak sama dengan B per Q. Ini yang akan kita bahas di sini ya. Oke. Yang pertama, kemudian, ini yang kedua tidak sama. Kemudian yang ketiga, AP tidak sama dengan BQ. Oke, kita coba selesaikan satu-satu. Kita bahas contoh soalnya satu persatu. Oke. Di sini kita ambil contoh 8. Contoh 8. Nah, kita langsung coba kerjakan yang kemungkinan 1. Kemungkinan 1 berarti A. Oke, kita coba selesaikan contoh ini. Nah, ini contoh. Contoh untuk persamaan homogen, persamaan PD linear tidak homogen dalam kemungkinan yang pertama. Oke, selesaikan. Selesaikan PD 2X min 5Y plus 2 X plus 10Y min 4X min 4 DY sama dengan 0. Oke. Ini, solusi jika, jika kita lihat dulu ya dari persamaan ini, jadi 2x min 5y plus 2 dx plus 10y min 4x. Ini oke, kita susun ulang deh biar tidak bingung. Kita susun ulang biar tidak bingung ya saudara-saudara. Kita susun ulang, jadi ini kita susun ulang 2x min 5y plus 2 dx plus ini kan 4x ya, min 4x plus 10y min 4 dy. Dari sini kita dapatkan A sama dengan 2, P sama dengan min 4, kemudian B sama dengan min 5, kemudian Q sama dengan 10, kemudian C sama dengan 2, R sama dengan 4. Sehingga kita dapatkan A banding B sama dengan A banding P sama dengan B banding Q sama dengan C banding R. Sama dengan lambda. Ini sama ya. Berarti 2 per min 4 sama dengan min 5 per 10 sama dengan 2 per 4. Sama dengan 2 min 4 ya. 2 min 4. Sama dengan min setengah. Jadi lambdanya sama dengan min setengah. Min 1 per 2. Oke, setelah dapat seperti itu, kita lakukan transformasi. Oke, ini untuk ngecek ya. Yang pertama ini kita cek dulu. Kita cek dulu parameter-parameternya.
apakah dia masuk ke parameter yang apakah dia masuk ke ketentuan yang pertama, kedua, atau yang ketiga gitu kan. Nah, ini masuk ke ketentuan yang pertama, di mana A per P, B per Q, C per R itu sama nilainya. Sama, perbandingan AP, BQ, dan CR itu sama. Jadi lambdanya sama dengan ini, setengah, min setengah. Langkah selanjutnya adalah transformasi. Kita lakukan transformasi. P kita lakukan transformasi PX, jadi PX plus Q X plus R sama dengan U, kemudian AX plus BX plus C sama dengan lambda U. Oke, jadi PX baru kita masuk ke sini. Min berarti min 4X plus 10Y Y plus 10Y min 4 itu sama dengan U. Kita misalkan U, ya, sama dengan U. Kemudian AX plus BY sama dengan setengah U. Sama dengan setengah U. Ini udah jelas ya, jadi dari sini pun sudah kelihatan. Jadi 2X min 5Y plus 2 itu sama dengan setengah U. Sudah jelas ya, jadi ini sama dengan lambda U ya maksudnya ya. Sama dengan, nggak usah ditulis lah, udah tahu sih. Oke, lanjut. Nah, bentuk PD-nya, jadi bentuk setelah transformasi, jadi bentuk PD setelah transformasi adalah ini. Nah, bentuk PD berubah menjadi, nah bentuk PD setelah transformasi, bentuk PD setelah transformasi itu menjadi min setengah UDX, jadi kita buatkan persamaan umum ya. Bentuk PD itu setelah transformasi adalah lambda U dx plus U dy, kemudian menjadi lambda dx karena U-nya dihilangkan plus dy sama dengan 0 sama dengan 0. Ini. Baru setelah itu jadi penyelesaiannya adalah integral. Jadi integral lambda dx plus lambda dy sama dengan c. Nah, ini otomatis bentuknya. Jadi kembali ke soal lambda u. Jadi balik ke soal bentuk PD setelah transformasi. Nah, lambda u berarti lambdanya min setengah u dx. Min setengah u dx kemudian ditambah u dy. Jadi u-nya kita reduksi, kita hilangkan, u-nya kita buang, jadi mendapat setengah dx plus dy sampai dengan 0, sehingga didapatkan. Nah, hasilnya kemudian baru kita integrasikan. Jadi setelah ini kita integrasikan. Jadi integralkan. Nah, inilah solusinya, integralkan sehingga min setengah dx plus dy sama dengan c. Sehingga kita dapatkan min setengah x plus y sama dengan c. Min setengah x plus y sama dengan c, atau dalam bentuk tanpa pecahan menjadi
min X plus 2Y sama dengan C. Min X plus 2Y sama dengan C. Nah, untuk persamaan homogen, persamaan tidak homogen, yang nilai perbandingan AP, BQ, dan CR-nya itu adalah sama, penyelesaiannya tidak terlalu rumit. Tidak rumit, menjadi tidak rumit ya. Karena sudah langsung tertransformasi, sudah tereduksi ya, sudah tereduksi menjadi dx dy. Jadi tinggal diintegralkan. Nah, yang menjadi faktornya adalah nanti ini nilai lambdanya nanti. Berapa nilai lambdanya? Sisanya adalah dx dy. Jadi penyelesaiannya menjadi sederhana. Penyelesaiannya menjadi sederhana. Oke. Selanjutnya yang model kedua. Yang ketentuan kedua. Ketentuan kedua itu jika perbandingan AP kemudian BQ itu tidak sama dengan CR. Nah, di sini agak rumit untuk penyelesaian umum persamaan diferensialnya. Jadi, kalau dia tidak sama, otomatis PX, jadi transformasinya tidak sesederhana yang pertama. Jadi transformasinya PX Ky itu U, kemudian DY sama dengan DU min PDX per Q, atau DX sama dengan DU dikurang QDY per P. QDY per P. Nah, ini yang agak rumit jadi. DU. Jadi ini sebenarnya kan U, kalau diuraikan U sama dengan, jadi misalnya ini untuk ketentuan kedua ya, ini kan ketentuan kedua itu PX plus QY sama dengan U. Berarti ini kan kalau diintegralkan kan DU sama dengan turunan dari ini semua. Turunan dari PX dan Y. Turunan dari PX dan Y, ya kan? Baru kita bisa dapatkan DY. Kan DU sama dengan P, kalau diuraikan ya, berarti PDU, berarti PDX plus XDP kemudian plus Q, jadi panjang gitu ya, jadi panjang. Coba Anda nanti korek-korek sendiri di rumah. Oke. Secara ringkas dapatnya seperti ini. Jadi dari hubungan ini ya, dari hubungan PX plus QY sama dengan U, maka kita dapatkan DY dan DX. DY dan DX. Kalau kita utak-atik rumus yang ini, maka kita dapatkan DY dan DX. Kemudian kita lakukan permisalan. Jadi perbandingan AP BQ itu sama dengan mu. Sehingga AX plus BY sama dengan mu U. Nah, jadi PX QY itu U, maka AX BY sama dengan mu U. Beda dengan yang pertama. Yang pertama tadi ketentuan pertama PX QYR itu U, maka AX BYC itu lambda U. Jadi perbedaannya ada di simbol ya, notasi. Satu menggunakan lambda, satu menggunakan mu. Sama saja sebenarnya. Jadi hanya untuk membedakan ketentuan saja. Jadi kalau lambda tadi dipakai untuk ketentuan yang perbandingannya sama semua, kalau di sini yang C banding R tidak sama dengan AP BQ. Oke, sehingga bentuk PD-nya menjadi, bentuk persamaan diferensialnya menjadi AX plus BY plus C dx. Ini kemudian menjadi, nah, AX plus BY itu adalah mu U, jadi mu U plus C. Jadi yang ini, yang AX plus BY ini langsung ditransformasi sorry, interupsi sebentar. Ini tidak setup-nya tidak jalan. Oke, entas saja. Oke, lanjut, sorry. Nah,
AXBY ini diubah menjadi mu plus C, kemudian yang PXQY itu menjadi PXQY yang DX ini. Nah, DX ini. Nah, PXQY ini diubah menjadi U, berarti U plus R. U plus R. PXQY U plus R. Oke, U plus R, kemudian DY-nya dirubah menjadi DU min PDX per Q. Nah, jadi kita boleh ini kan pakai DX ya, di sini pakai DX, otomatis yang kita ubah adalah DY-nya, karena DY mengandung koefisien DX. Tapi kita boleh juga menggunakan yang satunya lagi, mu plus C, jadi DX-nya yang kita ubah. Jadi DX-nya yang kita substitusi. Nah, DX-nya yang kita substitusi karena DX mengandung koefisien DY. Nah, jadi ini hanya untuk menyamakan koefisien di setiap variabel ya. Jadi di sini muncul DY, di sini juga ada DY. Jadi proses integrasinya nanti lebih gampang, lebih mudah karena hanya terdapat satu koefisien saja. Nah, kemudian setelah itu lakukan reduksi. Tereduksi menjadi PD variabel terpisah. Setelah tereduksi menjadi variabel terpisah, otomatis kita lakukan integral. Setelah lakukan integral, baru kita balikkan lagi bentuknya ke dalam bentuk yang semula. Oke, kita langsung bahas saja contoh soalnya. Kita punya contoh soal. Contoh 9 ya. Contoh 8 apa? Contoh 8. Tadi, oh iya. Contoh 9 din. Oke, kita coba contoh 9. Oke, kita coba contoh 9. Coba contoh 9. Kok macet-macet. Sorry, kita coba contoh 9. Oke, masuk ke contoh 9. Oke. Contoh 9, selesaikan PD DY per DX sama dengan 1 min 2Y min 4X. Oke, 1 plus Y plus 2X. Oke, solution. Oke, dari ini kita uraikan. Kita uraikan persamaannya. Kita pisahkan persamaannya menjadi 1 plus Y plus 2X DY sama dengan 1 min 2Y min 4X DX. Arti ini sama dengan 1 plus Y plus 2X DY min 1 min 2Y min 4X DX. Sama dengan 0. Oke. Nah, kita susun ulang biar enak ya, biar enak dilihat gitu ya. Biar enak dilihat. Kita susun ulang biar enak dilihatnya. Jadi ini min dikalikan ke sini ya. Jadi 4X plus 2Y min 1 itu DX ditambah dalam kurung 2X plus Y plus 1 DY sama dengan 0. Oke. Dari ini kita dapatkan A sama dengan 4, kemudian B sama dengan 2, kemudian C sama dengan min 1. Kemudian P sama dengan 2, D sama dengan, Q sama dengan 1, R sama dengan 1.
Dari ini kita dapatkan hubungan A per P sama dengan P per Q tidak sama dengan C per R. Kita buktikan benar atau tidak. Jadi A per B, jadi kan A per P 4 per 2 sama dengan 2 per 1 sama dengan, tidak sama dengan min 1 per 1. Jadi 4 bagi 2, 2 ini min 1 per 1. Jadi min 1. Oke, ini masuk ke ketentuan kedua. Kemudian ini pakai lambda ya, tipe ya. Jadi terserah boleh pakai lambda, boleh pakai mu. Kalau di sini kan ini mu ya. Sama saja sebenarnya, masalah simbol saja. Kemungkinan ada kekeliruan pada saat typewriting ya, mengetik. Oke, sehingga saya pakai mu saja biar seragam, sehingga mu sama dengan A per B P plus Q. Jadi mu-nya adalah ini ya. Mu-nya ini atau ini kan sama kan, jadi 2. Oke. Kita lakukan transformasi. Kita lakukan transformasi PX plus QY itu sama dengan U, sehingga AX plus BY sama dengan mu U. Sama dengan mu U. BY, kemudian kita pakai transformasi DY saja. DY sama dengan DU min. DY sama dengan DU min PDX per Q. Kita pakai transformasi ini ya. Oke, kita pakai transformasi DY saja. Nah, baru kita masukkan jadi PX, sehingga PX ini sehingga 2x plus y, 2x plus y, sehingga 2x plus y itu sama dengan U. Kemudian AX plus BY, sudah benar ya, jadi AX itu kan 4x plus 2Y itu sama dengan 2U ya, udah benar ya, jadi kan 2U, jadi memang U-nya ini, jadi kalau kalikan 2, 4x plus 2Y. Oke, aman. Nah, sehingga bentuk PD-nya menjadi, AX plus BY ya, kita tuliskan ulang dulu ya. Kita tuliskan ulang dulu bentuknya. Jadi 4X plus 2Y min 1 DX plus 2Y plus Y plus 1 DY sama dengan 0. Nah, ini kan 2U ya. Jadi 4X plus 2Y itu sama dengan 2U. Ini transformasinya. Jadi 2U min 1. Nah, DX, kita pakai DX ya. Kemudian, sementara 2Y plus Y itu adalah U. 2X plus Y, sorry. Jadi 2X plus Y itu sama dengan 1. Jadi 2x plus y sama dengan U, jadi U plus 1. Nah, DY yang kita transformasikan. DY-nya itu DU min P. P-nya itu adalah 2, berarti 2DX dibagi Q 1 ya. Jadi Q 1 tidak usah saya tuliskan, sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita uraikan saja dengan perkalian faktor, jadi 2U. Kita uraikan saja 2U dx min dx plus U du min
2U dx, min 2U dx, kemudian plus DU min 2 dx, min 2 dx. Oke, sudah. Nah, sekarang kita kelompokkan yang dx dengan dx, yang du dengan du ya. Oke, berarti 2u dx, kemudian min 2u dx, min dx, min 2 dx. Min dx, min 2 dx. Oke, kemudian yang u dengan yang du dengan du juga, plus du. du sama dengan 0. Jadi ini 2 dx, 2u dikurang 2u habis, kemudian min 1 min 2 berarti min 3 dx. Min 3 dx, min 3 dx plus u min u plus 1 plus u plus 1 U plus 1 DU sama dengan 0. Oke. Nah, kita sudah dapat bentuk yang sederhana. Jadi kita sudah dapatkan bentuknya seperti ini. Ini setelah kita dapatkan bentuk seperti ini, maka kita lanjutkan dengan integralkan. Integralkan. Jadi sudah dalam bentuk variabel terpisah ini ya, integralkan. Kalau dia belum dalam bentuk variabel terpisah, otomatis kita lakukan reduksi ya, kita lakukan reduksi lagi. Kita lakukan reduksi dengan faktor integral seperti yang pada persoalan-persoalan sebelumnya. Oke, integralkan sehingga didapatlah integral dari min 3 dx plus integral u plus 1 du. U plus 1 du sama dengan k. Nah, ini didapatkan min 3x plus setengah u kuadrat plus u sama dengan k. Oke, nah sekarang kita kembalikan lagi. U sama dengan, di mana u sama dengan px plus ky. Px plus ky, sorry, bukan px plus ky, langsung masukkan saja. Jadi u sama dengan 2x plus y. Nah, 2x plus y. Sehingga min 3x plus setengah 2x plus y kuadrat plus 2x plus y sama dengan k. Oke, ini dia kita dapatkan. Oh, sudah lewat. Oke, min 3x plus setengah. Nah, sekarang tetap dalam bentuk perkalian faktor. Dalam bentuk perkalian faktor ini kita kalikan faktor, kemudian kita hilangkan, maka kita sederhanakan bentuknya, dapatlah PU dari PD adalah, ini singkat saja ya, berarti 4x kuadrat plus y kuadrat plus 4xy min 2x plus 2y sama dengan C. Inilah dia hasil akhirnya untuk persamaan diferensial tidak homogen dengan ketentuan yang kedua. Ini selesaikan dulu ya. Ini diselesaikan dulu. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan dapat dipahami secara bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan pada bagian-bagian selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.